Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, Tanyo telah dapat berkumpul di hadapan balai Gampong Lempuja. Kami guna begitu untuk Banda Aceh. Jadi konon ya, dan dari Banda Aceh untuk kumpul, Tuan mempersilakan untuk menyampaikan masuk pengajian tarik tasawuf di Banda Aceh dan disampaikan kepada Nasrul Ali yang gubernur tarik tasawuf dan juga kawan-kawan untuk Syukri Daud dan lain-lain. Pasti permulaan tamong Majelis Pengkajian Tarik Tasawuf Banda Aceh. Kenalin Banda Aceh ke 20 letun tiap bulan lentuan ya. Jadi bayangkan ke 20 letun yang Banda Aceh tiap bulan. Kecuali tsunami hanya 2 bulan. Dalam konflik GAM tentuan tetap pihak Malaysia. Kadang-kadang dipukul oleh Makau dan kadang dipukul oleh GAM. Terus ya sih, Corona tidak peduli Corona. Dia untuk menyampaikan pengkajian tarik tasawuf selama 20 letun. Jadi pada masanya menton juga umur 60 dan waktu itu menton ya malam. Nah kadang-kadang malam, kami kadang-kadang terusiri, kadang-kadang terusir Pematang Aceh Timur untuk menyampaikan pengajian bersama. Lalu ke-20 letun tujuannya, tapi langkalon bahwa untuk perkembangan tasawuf di Banda Acehnya dalam masyarakat kira-kira 15% untuk menerima ajaran. Akan tetapi dua gol jauh Malaysia mereka dapat menerima dengan baik. Ulama-ulama Malaysia, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin baik pemerintahan dapat menerima dengan cepat. Sehingga Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat menerima dengan cepat. Sebelum dia menjadi Perdana Menteri dan temannya ini Wahdatul Hidayah. Itu ajaran kesucian. Mengenai istiqamah itu apa? Jadi diberikan keterangan dengan 2 bulan pemilihan kajian. Tadi begitu tokoh pemimpin beliau negeri. Lego mentang lonjak lebih ke Gorontalo, mereka juga bupatinya Profesor Nelson dapat menerima baik, sehingga peninggalan Lun banyak bergotong royong untuk membuat posko tauhid tasawuf di Gorontalo bersama kepala dinas dan lainnya. Begitu cepat dan begitu juga Jawa di Cibino, tapi Acehnya tentu akhirnya 20 letun ya, 15% baik pemerintah atau ulama-ulama yang dapat menerima ajaran. Kenapa maka terjadi darinya? Jadi dari itu pertama adalah tauhid tasawufnya menggagas
kon di Darussalam awal memimpin Darussalam selama itu sebagai pimpinan pesantren di Darussalam. Lalu di antara lain pada masanya murid-murid Ahmad Ismi dan Abu Madinah, tambahnya yang lain ulama-ulama. Jadi lentuan gagas berdasarnya di Pau. Jadi untuk santai di Pau dengan hobi. Makanya perkembangan terbesarnya tidak yaitu bermula di Darussalam di Pau. Lalu pimpinan-pimpinan Darussalam menentang baik Muhyiddin Wali, Jamaluddin Wali, Mawardi Wali, Nasir Wali. Pada awal Mawardi Wali bergabung ulun, jadi terakhir mereka menentang sehingga Najib yang mongkok bayang. Jadi karena tentangan-tentangannya adalah dari keluarga, maka ulama-ulama di Aceh termasuk MPU Aceh Termalim Abu Amran dengan Muhammadi dengan Profesor Doktor dari Mesir, tahu sarong Abu Amran dengan Jamaluddin Wali, banyak anggota DPRI 2 kali di Jakarta. Jadi makanya ulama-ulama di Aceh termasuk MPU Aceh tidak menerima yaitu menentang Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, sekalipun ulama-ulama Aceh baik MPU baik keluarga menentang menjelek-jelekan, namanya ulama-ulama yang mengasuh masyarakat untuk menyampaikan ajaran sesat, maka orang kampung menggelawa orang murid menggelawa, lalu balai-balai di Gergaji, balai tasawuf jadi Matang, dan juga di Sungai Raya dan di Abdiya dan di Klur. Jadi itu artinya perjuangan. Sehingga Tengku Fajri berpidato di Posko untuk berjuangnya harus berani. Keberanian ini harus keberanian. Sehingga Tengku Fajri menyatakan Abu berani. Kalau yang lain, tapi tertutupi dari bukan Abu berani. Tengku Fajri luar biasa. Abu Pangohan juga Abu berani. Tapi Tengku Fajri juga Abu berani. Pakon terjadi berani. Inilah maknanya bahwa orang tauhid tasawuf dia itu bertauhid sufi. Dia melihat alamnya, makhluknya atau dunianya tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, hana. Jadi adalah ibarat bayang. Bayangku itu bayang kain dalam kuala. Jadi tersangka adanya bayangnya menghalang adanya perahu-perahu, padahal anak raja itu yang bayangnya tidak bayang, ini raja itu. Nah, jadi lagi nyengkup pandangan dari ajaran sufi karena wujud makhluk, wujud yang semata-mata wujud adalah wujud Allah. Apa makna wujud semata-mata wujud? Perbuatan yang memberi bekas perbuatan Allah.
Sifat yang menentukan adalah sifat Allah. Wujud yang berdiri sendirinya adalah zat Allah. Adapun selain Allah, termasuk alam semesta, termasuk makhluk, termasuk manusianya, adalah dikatakan wujud istifadah, wujud limpahan, wujud yang berdiri dengan lainnya, yaitu dengan Allah. Pada dasarnya ia hanya wujud. Wujud adalah wujud Allah, limpahan daripada wujud Allah, maka ada wujud Allah. Dan termasuk kita tidak ada wujud. Wujud kita berdiri dengan wujud Allah. Wujud yang sebenarnya adalah wujud Allah. Jadi anak pun ada kau, anak pun ada, hanya berani. Orang yang bertauhid tasawuf atau tauhid sufi, pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jilani mengajar dalam satu majelis. Bergaul terbangun kita mau ilmunya dalam sampai baca Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian dia juga datang. Kemudian nanti mari dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Banyak belum, sehingga anggota-anggota majlisnya tamu-tamu belum. Ulu berbisa, ulu punya berbisa ini. Jadi kemudian kembali murid-murid banyak kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi lagi ada mari ulu pegah ulu ke ulu. Kalau coba lama lagi mencoba badan, tapi awaknya melompat loh. Tapi dalam tenang anak aku, bahkan dia terjadi lagi. Malam ke bencana dan binatang kecil, anak daya, anak kekuatan, anak kudrah iradah baru. Yang nak kudrah iradah Allah Subhanahu. Kenapa binatang kecil? Maupun malam lompat ada binatang ke baru, anak kok. Jadi yang ke Syekh Jilani bau ulunya mana? Tinggal ulunya belum juga. Karena dia tidak melihat kepada kekuatan, kepada kudrah, kepada perbuatan ulu. Dia melihat kepada perbuatan Allah yang berdoa. Jadi anak tuaku, anak dua, mabu lagi ngancik kan ikut pajari kan. Anak tu tinggal lagi Syekh Abdul Jalan. Anak tu tinggal Syekh Abdul Jalan. Jadi oleh karenanya, karena tanya yakin di dalam tarekat bahwa kalau sudah sampai hakikat tidak ada wujud selain daripada wujud Allah. Yang lainnya panah di dalam wujud Allah. Maka tanya harus taraki. Taraki maksudnya tanya harus berjalan kemudian tanya untuk sampai kepada hakikat. Maka berjalan kemudian tanya untuk sampai kepada hakikat tidak terlihat wujud selain Allah. Maka lo anjurkan dan berzikir la ilaha illallah la ma'bud biha illallah, la ilaha illallah la maqsud biha, la ilaha illallah la mawjud biha illallah. Maknanya tajalli wujud Allah, perbuatan dan sifat Allah di dalam batin kita dan zat Allah, sehingga yang lainnya hilang. Yang ada Allah tanya-tanya hilang, panah di dalam wujud Allah, baka dengan Allah, baka dengan Allah.
Jadi dari itu maka nagap semuanya bunuh itu loh. Abu la khaufun alaihim walahum yahzanun qum. Tidak takut di atas mereka, tidak gundah pada mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut di atas mereka, tidak gundah. Jadi mereka yang laganyan, mereka orang yang awas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ala anna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah olehmu, maksudnya wali-wali Allah itu tidak takut dan mereka tidak gundah dan mereka menyodong kaget wali Allah. Kenapa takut? Kenapa gundah? Bagi wali Allah dan Abu wali Allah itu telah tajalli Allah, telah terjadi terlihat keberadaan Allah di dalam batinnya. Punya terlihat Allah dalam batinnya, yang lainnya makhluknya, yang lainnya budaknya. Jadi mampu takut. Nah, jadi oleh karena itu maka tasawuf untuk meningkatkan dan sebab untuk menjadi wali Allah usia dohna. Di dalam kitab Iqadul Humam diterangkan, siapa yang membenarkan ajaran tasawuf Sufyano, dia sudah menjadi wali kecil. Siapa yang telah paham ajarannya dan diamalkannya, sudah menjadi wali besar. Siapa dapat menyampaikan dengan baik ajaran tasawuf Sufyano, dia sama seperti bintang, dapat menerangi di mana-mana. Jadi yang ke makalun analum patih, orang yang kubruk tasawuf dan Sufyano. Analam patih artinya merugikan umat, merugikan diri. Ulun berkhidmat tasawufnya 20 tahun. Dalamnya ulun berkhidmat mengajar, membaca kitab-kitab di pesantren, mengajar mahali ayatul doa maknun, tafsir, hadis dan lainnya. Jadi pada masanya belum pimpinan pesantren mengajar ilmunya, tapi belum rasa yaitu takut untuk masa depan, takut untuk masa perkembang kebelanjaan anu itu belanja inong nakabah dua dan aneh-aneh rame, takut. Dan lo dikenal hanya kau Bangkoro yang kenal dan murid ya tidak salah. Tapi setelah lo berkhidmat tauhid tasawufnya, bahwa pada masanya kalau sedih tak tengkuanggan menurut Abu Mudawali. Wow ya dokter waktu mungkilah, wow Abu Jamal menanci. Waktu gagah-gagah adik nasi lagi benci orang-orangnya Honda yuk Allah cuma jalan. Kadang-kadang Theo dari Pau Honda Melamporo mati ibu supaya pun menengok Honda Allah. Tetapi setelah berkhidmat untuk tasawuf, belum hanya tanya oleh ngawaknya. Ini masalah dunia. Masalah dunia. Anak tanya. Dan juga belum terangkat. Baik dalam segi ekonomi. Dia terpegah wa amma minyak mati rabbika. Hadisnya pegahnya ke ekonomi. Karena terpegah kenyataan. Setelah berkhidmat itu untuk
melem loma muda melem pegak kudet menambah bodoh ngerumur yang pegak posko pesantren baik dengan PD miliar itu kepatuhan dan yang dikenal di mana-mana baik di Malaysia ataupun juga di rumah di Malaysia di Batu Pahat. Ini rumah Abu ada ilmuwan di Malaysia Batu Pahat di singke kali rumah. Jadi nangku berkat dari ajaran tasawuf dan kesucian dalam segi duniawi, dalam segi agama, tentuan tetap sembahyang berjamaah tiap waktu, tidak berjamaah. Jadi lagi itu benar dari tunggu pengaji Abu ini Abu berarti 5P ini. Pertama pengajar, tetap mengajar di hari. Nah, kemudian pengamal, tetap beramal di hari, tetap mati. Nanti gua mati, beliau anda motor gua mati. Berwirid sama wajib. Sehingga ada yang tuannya kau bi muribe di otatu utu 60 bertemu mereka yang berdatangan dari Singke, dari Benameria, dari Pekengong, dari Padang. Jadi tinggalkan kaleton foto dengannya di otatu utu mempunyai Padang keleng bertemu mereka. Nah, ini bayang ini orang. Jadi dari Medan macam jadi lan pengamal wajib lagi Abu Li berdua katanya wajib anak wajib berdua katanya wali kubra jadi wajib wali kubra jadi pengamal. Jadi di samping pengajar, pengamal. Kemudian penulis. Kadang tiap orang menulis. Sehingga buku-buku lo ya telah disahkan oleh Menteri Agama. Telah banyak buku makalah disahkan oleh Menteri Agama. Jadi barunya bedah buku di perpustakaan karangan Tauhid Tasawuf, yaitu telah bedah buku oleh Pak Dr. Edi Sandra Dr. Aceh. Jadi sangat gembira akhirnya Mbak Tina Kota Aceh membuat karangan tulisan. Jadi itu penyampaian beliau di sehingga nak pakai lantanya bedah buku rumah buku perlis jadi Malaysia. Sehingga mereka Bapak Doktor Profesor dari Perlis kemudian berkunjung di samping dan pengajar, belum pengamal, belum penulis, belum pendakwah. Malaganya keduanya si berdakwah padahal anak talim dia berdakwah bunuh-bunuhnya di Tunau, malam di Melabu, awalnya di Melabu, yang kakuno, pasti berdakwah gempung-gempung. Nah, kadang-kadang antar kecamatan, kadang-kadang antar provinsi, yang untuk akan datang Singke untuk mengadakan seminar buka Asia. Nah, undangan di Ternate, dari Sultan Ternate, Gubernur Ternate, Abu Hujah dakwah di Ternate. Benarnya dakwah membentuk kampungnya diskon. Jadi cukup awak-awaknya betul. Nah, bayar ya Bu, kita bayar ya. Nah, cukup aja di kenapa ya? Tetapi lagi pembunuh tasawuf tidak memilih.
tidak boleh, tidak membeda-bedakan, berarti sama. Jadi pengajar, pengamal, penulis, pendakwah, pembangun, 5. Nah, 5. Jadi tiap orang membangun, tiap orang membangun, tukang tiap orang, nah saja tujuannya, baik di Mapidi maupun di Damporo, Jalan Darussalam, walaupun di Pau, walaupun di tempat Tuhan. Jadi tiap orang makan partnya nanti boleh pakai, berarti namun tahu nama, namun tahu mudah bagi mempen. Jika di sini, pengen mudah dah, ini mungkin nama apa? Ya, tengkunawi jalan, tengkunawi kopi. Ya, bu. Tengkunawi, napen balik, napen abu na, pakah na. Kalau tu ada tu, pakah na, ya jadi mak obat. Dia mudah bagi mempen. Tengkunawi, napen balik, pakah na, ya jadi mak obat. Kau ni hijau ah, 10 juta, 20 juta. Makan tunai tablo, patung-patung dua punah. Yang kalian paling ini sejuta juga. Dan 30 juta. Dan nalan asli dan ketemu pribadinya duilan. Aku Adib Sulaiman nape aku? Tapi agak kaya lucu kalau jadi kalau gitu aja tinggal mungkin karena mau jalan benawi tujuh jak juga mak korban. Jadi pulang ke nanti ngomong benawi apa dia jak juga mak korban. Jadi masalah bentuk namanya mudah. Pakon hijau lo nanti pun pakon tinju, pakon hijau ai nawi Dampun lebih anak babu, tidak orang mana. Kamu buruk babu di alam lahir. Yang naik, kamu babu di alam lahir. Jadi itu semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dengan ajaran tasawuf kesepiannya, baik dunia dan agama dan kehidupan dimudahkan oleh Allah. Kita tentu pelajari Abu Jalal salah dan seluruh dan mana payah dan jauh ulang. Ya hanya kebajari, ya ada balai jauh ulang. Hanya macam mana balai dulu. Itu. Pada ya, hanya kebajari. Pada itu. Ada menanti dia kalau anggota lain lebih Abu Parno, Abu Cukriba, Abu Cukriba, Abu Ili lebih lama. Ibu mudah ya Allah, ibu mudah ya Allah. Kenapa kon? Karena Al-Quran mengatakan berkali-kali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, memberi rezeki oleh Allah, rezeki yang dia tidak sangka-sangka, memberi rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Orang yang beriman, di dalam kitab tasawuf, Allah malu memberikan rezeki kepada seseorang yang dia tahu di mana letak rezeki. Tadi Allah memberikan rezeki, dia tidak tahu di mana letaknya. Sudah ada rezeki. Cuma itulah yang perlu kita, yaitu berusaha. Bagaimana kita supaya bertakwa? Bagaimana bertakwa? Jadi dalam Jawahirul Maknun, takwa ini 3 syaratnya. Pertama, dia tidak mensyirikkan Allah, dan dia tidak berbuat maksiat, dan ketiga, tidak terhijab Allah oleh alam, oleh makhluk. Tidak terhijab Allah oleh alam, oleh alam dan oleh makhluk. Walaupun pamannya
datang itu dari makhluk, tapi dia terlihat itu datang dari Allah. Nama ya tawakal Allah, Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup. Bertawakal artinya menyerahkan urusan kepada orang yang punya urusan. Itu mana tawakal, menyerahkan urusan kepada orang yang punya. Siapa yang punya urusan laisa laka fil amri syai', innal amra kullahu lillah. Tidak ada bagimu Muhammad urusan. Sungguhnya urusan, sekelilingnya urusan itu bagi Allah. Urusan dirimu adalah urusan. Jadi kalau kita pandai bertawakal, jadi tawakal, takwa, ikhlas, istiqamah itu ajaran tasawuf. Yang banci dengar kebajaran yang dah tahu. Mahabbah, cinta, lihat, mutasyafah, musyahadah, mu'ayyana itu ajaran tasawuf. Jadi punya tanya buat dengku-dengku pesantrennya, lalu henengkung, nah itu, ku mutasyafah, anak itu, ku mu'ayyana, ku musyahadah, ku mahabbah, ku syak rindu, nah itu, ku lihat, nah itu. Nah, jadi yang itu maka dengku-dengku dukun diamak korban bila mana hana mutasawuf, dengku-dengku pesantrennya lagi ini buta-buta tabung lembang. Tapi kalau dia itu bertasawuf, lebih lagi kicin, bisa terbang ke mana-mana, bisa terbang ke mana? Sebenarnya mantap jadi dengku pesantren. Bro, udah tahu, item bergabung. Ujarong ni pembedong. Jadi Abah Asnawi bilang no, atau dialog kamu Abu, anak tim kamu bersama Abu, karena abang Abu, adik Abu lebih maling daripada Abu, tapi bagian anak menerima tasawuf. Jadi beliau sebenarnya untuk makrifatnya bukan ilmu, untuk mendapat makrifat bukan ilmu. Ilmu itu jalan, bukan tujuan. Ilmu itu untuk beramal, untuk beribadah, untuk khidmat. Untuk bermakrifat, inilah pertama menyangkutkan hati berkemauan supaya kita dekat dengan Allah. Itu tarikah. Kemudian setelah berkemauan dekat dengan Allah, maka terlihat sifat-sifat kebagusan Allah, sifat-sifat kebesaran Allah. Jadi terlihat kepedulian Allah, sehingga tua orangnya kepada selain Allah, tua pada imam, tua pada anu, karena menyertai hanya selain Allah, hanya bercerai dengan Allah. Bila mana hana teringat selain Allah, hanya merumpui Allah untuk katanya bisa bermakrifat. Bermakrifat itu supaya tanya udik beserta Allah. Tadi lengkelengan sebenarnya. Jadi nonton tanya Mbak Nur, urung-urung malim kalau ini banyak tapi beribadah akhlak dunia berbunga-bunga, minta pangkat, minta kedudukan, untuk berpegang dengan Allah dalam udik anak aku melindah aku mentong yang patuhi, tetapi dia bisa berakhlak bagus, dia bisa tidak lupa-lupa kepada Allah, lihat keberadaan Allah, dia bisa bermakrifat dengan Allah, itu sudah cukup. Jadi Dilun bercita-cita aneh-aneh ada cucu-cucu lun, anak putih telah, yang penting jadi calon hikmayang secara rukun, sahabat itu dan pandai dia sembahyang baik, khusyuk kedua hati, kemudian tahu dia pada Allah dan sifat Allah.
Nabi pada sifat Nabi dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan kemudian dia bisa akhlaknya bagus, dia sabar, dia rendah hati, dia beradab, dia mantap gitu. Kemudian diajarkan cara dia bermakrifat. Yang kajiannya anakku tukulah namanya tewo tukulah kunci tukulah ambil rumah ambilnya jauh ambil rumah ambilnya tunggu korupsi macam pengut le fungsi dan ada sehingga jenah terbalik karena dengan tasawuf dan kesufian itu artinya itu ilmu itu lebih daripada ilmu sekolah karena dalam ajaran tasawuf ilmu menghendaki amal membuahkan hal itu menyebabkan ada syuhud, ada makrifat itu nyawa ilmu. Kalau kita sudah ada bermakrifat, ilmu itu datang sendiri. Ilmu yang didapatkan dengan makrifat karena bisa dikalahkan oleh profesor-profesornya lalu karena ilmu yang didapat dengan makrifat itulah dikatakan ilmu laduni. Itulah dikatakan ilmu laduni, ilmu khas. Jadi ilmunya terbagi ilmu jali itu yang diperoleh dengan sekolah, dengan belajar kita. Ilmu khafi, ilmu yang diperoleh dengan amal, dengan sangkutan hati kepada Allah. Ilmu laduni, ilmu yang diperoleh dengan syuhud dan ma'rifah. Jadi yang kelentahnya jalan berkunjung Profesor Dr. Rubaidi, pakar pemutasawuf, guru besar di Sunan Ampel. Ajak le mumpuk kamu. Abu Gahli Abu adalah satu-satunya, yaitu untuk hadiah untuk Aceh dalam ajaran kesufian. Bahwa menanti Profesor Kamarudin Abu satu-satunya Allah memberikan hadiah untuk Aceh. Tapi di Aceh Abu satu-satunya orang yang menyesatkan itu tidak orang yang menyesatkan Aceh. Nah jadi oleh karenanya makanya Adilun disanjung di awalnya, Hana disanjung awalnya, Hana aja disanjung yang lain Adilun. Umpamanya di kubu hanya umpamanya luncut Adilun Hana. Lalu ditanjung Hana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tanjung Allah. Jadi yang kedua supaya semayang itu bahwa alhamdulillah nekan maklumahnya nikmat Allah pemberian Allah. Alhamdulillah maklumah hilanglah nikmat Allah. Maklumah anaknya nikmat ini ada alhamdulillah. Tengok kinam kan ni. Tengok nikmat Allah pemberian. Itu kan pemberian syukur namanya. Kalau kita tahu nikmat itu dari Allah, itu makna syukur. Dan samping katanya menyandung dengan lidah dan memperbaiki amalan. Jadi sebenarnya untuknya mudah, tidak sulit. Pokoknya tidak jaga Allah, yang punya jaga Allah yang ke DPR pulang hajah dah. Batengah, tunggutnya. Ulun jino menjadijuk don Abu dia ke gubernur lutihan dia. Halo. Dia ke menteri dia. Apa ni? Yang penting bagi itu hamba Allah. Bagaimana bercita-cita tayo anak-anaknya bagi itu hamba. Jadi dibantu oleh Allah kalian kehidupan dunia.
barangkali Adnan itu punya kesalahan penyampaian dengan ajaran tasawuf dan kesucian. Ini untuk selanjutnya kita merhatikan.